Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya dalam perkuliahan minggu ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pertemuan ini semoga bisa berjalan dengan lancar dan pandemik ini segera berakhir. Dalam minggu ini kita akan bahas tentang investasi dalam persediaan barang atau yang disebut atau yang dikenal dengan inventory, biasanya digunakan oleh suatu perusahaan. Inventory yaitu ya dikenal dengan persediaan, merupakan aktiva yang selalu dalam keadaan berputar di mana secara terus-menerus mengalami perubahan. Jadi di situ terdapat persediaan dari suatu perusahaan atau proses produksi yang memerlukan bahan baku dan lain sebagainya, dan situ nanti akan diproses oleh suatu produksi dan akan dijual. Suatu aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha yang normal. Yang kedua, persediaan barang-barang yang masih dalam pengerjaan produksi atau WIP. Ketiga, persediaan bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam suatu proses produksi. Jadi di situ yang namanya inventory atau persediaan bahan baku yang menunggu proses produksi yang akan dijalankan, setelah itu akan menjadi output atau barang yang akan dijual. Fungsi persediaan Fungsi persediaan: 1. Memberikan suatu stok barang-barang agar dapat memenuhi permintaan yang timbul dari konsumen. Kedua, menyesuaikan produksi dengan distribusi. Ketiga, pengambilan keuntungan dalam potongan jumlah, karena pembelian dalam jumlah besar dapat secara substansial menurunkan biaya produk. Jadi di situ dari nilai pertama memberikan suatu stok. Jadi persediaan itu memberikan suatu stok ke sebuah perusahaan atas permintaan dari konsumen. Yang kedua, menyesuaikan produksi dengan distribusi. Jadi di situ persediaan harus menyesuaikan dengan plan produksi dan plan distribusi. Yang ketiga, mengambil keuntungan dari potongan jumlah, karena pembelian dalam jumlah besar dapat secara substansial menurunkan biaya produk. Yang keempat, melakukan hedging atau yang disebut dengan strategi melindungi dana terhadap inflasi dan perubahan harga. Di situ jadi adanya stok itu sebagai strategi melindungi dana. Jadi dana Anda tidak habis karena Anda melakukan persediaan suatu barang dan akan diproduksi. Jadi di situ adanya perputaran, tidak hanya berhenti menghasilkan produk.
Yang kelima, menghindari dari kekurangan stok yang dapat terjadi karena cuaca. Nah, ini jadi persediaan itu harus teliti, atau perhitungan harus teliti. Oh, ini cuacanya bagaimana, jadi planningnya berubah dan tidak. Yang keenam, menjaga agar operasi dapat berlangsung dengan baik dengan penggunaan barang-barang proses. Jadi di situ tidak ada keterlambatan atau delay, keterlambatan atau barang datang lebih awal. Itu harusnya bisa tepat waktu kalau lebih bagus. Manajemen persediaan merupakan proses pengendalian atau pengaturan terhadap tingkat persediaan yang tepat agar jumlahnya proporsional atau tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi di situ terdapat permasalahan suatu perusahaan, itu tidak persediaan jangan sampai terlalu tinggi atau terlalu rendah. Karena efeknya kalau terlalu tinggi yaitu biaya penyimpanan tinggi. Jadi semakin tinggi persediaan, maka semakin tinggi penyimpanan barang atau biaya gudang. Yang kedua, biaya bunga tinggi. Biaya pemeliharaan di gudang lebih besar yang saya katakan tadi. Kerugian karena kerusakan, kualitas, turunan, dan keusangan. Jadi di situ semakin tinggi persediaan, maka semakin tinggi barang-barang yang numpuk di suatu gudang dan akan terjadinya penurunan kualitas. Yang selanjutnya, memperkecil keuntungan. Jadi semakin tinggi suatu persediaan, maka akan terjadi penurunan kualitas dan setelah itu akan terjadi penurunan keuntungan. Jadi ini kualitasnya turun, masa akan dijual dengan harga yang tinggi. Yang kedua, ada persediaan terlalu rendah. Jadi di situ tidak boleh rendah juga karena proses produksi terganggu. Kalau terlambat datangnya suatu persediaan, maka produksi juga terganggu. Harus menunggu karena barangnya belum datang. Perusahaan tidak dapat bekerja dengan full. Jadi di situ kalau stoknya habis, ya perusahaan tidak bisa memproduksi atau beroperasi. Terus menurunkan penjualan karena keterlambatan launching suatu produk atau karena efek dari keterlambatan atau rendahnya suatu persediaan atau material. Perusahaan tidak dapat memenuhi permintaan konsumen. Nah, ini sangat penting. Jadi dengan rendahnya persediaan, dengan kurangnya persediaan, maka suatu perusahaan tidak dapat memproduksi dengan kuantiti yang diminta oleh pasaran atau konsumen. Terus selanjutnya, turunnya laba perusahaan, itu pasti. Nah, ini saya contohkan. Ini lanjut jadi permasalahan suatu produksi, suatu perusahaan. Saya contohkan seperti Samsung. Jika persediaannya besar, ini akan memakan suatu gudang. Misalkan handphone itu terlalu besar suatu bahan baku, maka di situ akan semakin tinggi biaya gudang. Misalkan yang investasi terlalu kecil, nanti produksi tidak akan terjadinya gangguan atau tidak bisa memproduksi. Solusinya apa sih? Yaitu dengan PPIC, yaitu Production Planning Inventory Control.
Jadi di situ tugasnya hanya memplanning suatu produksi dan inventory persediaan atau mengontrol suatu persediaan. Jadi terdapat bagian tersendiri. Syarat-syarat dalam sistem persediaan pengendalian. 1. Gudang yang luas. 2. Sentralisasi kekuasaan dan tanggung jawab di bagian gudang. Jadi di situ ini terdapat gambar ada kode CD, CC, CC, CB dan lain sebagainya. Itu harus ada penanggung jawab. Kalau tidak ada, nanti misalkan barang A atau barang CD atau CB ini ditempatkan di mana, kalau ada kekurangan nanti siapa yang menanggung. Jadi harus ada yang namanya penanggung jawab, atau di situ mandor atau kepala bagian dan lain sebagainya. Yang ketiga, sistem pencatatan dan pemeriksaan atas penerimaan barang. Jadi di situ barang masuk dan barang keluar terdapat catatan. Biasanya di sini ada putih-putih, ini adanya labelisasi bahwa di situ barang diambil berapa dan masuk berapa. Misalkan kalau tempatnya ini tempat tetap. Pengawasan mutlak atas pengeluaran barang. Nah, ini harus sangat penting. Pencatatan jumlah barang yang dipesan, barang keluar dan sisa barang. Jadi di sini yang saya katakan tadi harus ada label bahwa ini barang yang masuk atau barang yang keluar atau sisanya berapa, dicatat di sini. Perencanaan untuk penggantian barang yang keluar, rusak, usang, dan barang lama, out of date. Jadi di situ misalkan barang expired atau rusak, di situ Anda harus mempunyai barang pengganti. Jangan sampai barang yang rusak diproses kembali untuk produksi dan dijual. Itu akan menurunkan kualitas suatu produk. Pengecekan untuk menjamin efektivitas kegiatan rutin. Jadi di situ ada pengecekan untuk planning hari ini apakah terdapat suatu bahan baku atau material atau tidak. Selanjutnya ada faktor investasi persediaan. Jadi 1, tingkat penjualan. Semakin tinggi omset penjualan, maka investasi terhadap persediaan semakin besar. Jadi tingkat produksi semakin tinggi tingkat produksi atau volume penjualan, maka investasi persediaan juga akan semakin besar, semakin bisa jalan terus menerus berputar. Yang kedua, sifat teknik dan produksi. Produksi berdasarkan pesanan. Jadi di situ suatu perusahaan akan memproduksi berdasarkan pesanan dan berdasarkan suatu massal. Jadi universal, dijual universal. Misalkan sebuah perusahaan sepatu itu memproduksi hanya untuk pesanan. Misalkan pesanan Adidas, dari perusahaan Adidas memesan sepatu di perusahaan yang ada di Jepara, itu suatu pemesanan. Sedangkan yang kedua itu secara massal, bahwa suatu perusahaan sepatu yang ada di Jepara itu memproduksi dengan merek yang ada di Jepara, itu langsung
atau bisa jadi memproduksi permintaan pasar secara terus-menerus. Jadi tidak hanya dari pemesan atau supplier, distributor dan lain sebagainya. Yang ketiga, faktor produksi. Semakin lama proses produksi, maka jumlah barang dalam proses akan semakin tinggi. Jadi kalau lama memproduksi, maka barang dalam proses atau WIP akan semakin menumpuk. Daya tahan bahan baku dan produk akhir. Barang tahan lama berpengaruh terhadap persediaan tinggi. Barang tidak tahan lama berpengaruh persediaan rendah. Barang musiman berpengaruh dengan persediaan tinggi pada musimnya. Jadi di situ barang tahan lama kita harus mempunyai persediaan yang tinggi. Sedangkan kalau barang yang mudah rusak atau expirednya pendek, itu kita harus memperhatikan penyimpanan. Kita tidak boleh adanya persediaan yang tinggi, itu sedikit aja. Kalau yang musiman itu kita bisa menimbun, asalkan kualitas barang atau jangka waktunya panjang. Jangka waktu lead time-nya suatu produk atau kualitas produk itu sangat panjang, bisa persediaan tinggi pada musimnya. Misalkan waktu hujan seperti ini, kita harus investasi persediaan seperti jas hujan, penjualan jas hujan atau kain untuk produksi jas hujan itu. Kalau misalkan jas hujan diproduksi di waktu musim panas, ya tidak akan laku. Jangan sampai menyetok atau persediaan jas hujan di musim panas. Yang kelima, waktu pembelian dan pengiriman. Jenis persediaan: perusahaan dagang, persediaan barang dagang. Yang kedua, perusahaan manufaktur atau industri, persediaan bahan baku, material atau raw material turnover. Jadi di situ ada perputaran material. Persediaan barang dalam proses, barang setengah jadi, persediaan barang dalam suatu proses. Jadi di situ ada yang namanya WIP, work in process, adanya rework suatu barang yang akan digunakan. Yang ketiga, persediaan barang jadi, finish good inventory. Jadi di situ persediaan adanya barang jadi yang akan dijual. Contohkan perusahaan dagang, tingkat perputaran persediaan inventory turnover sama dengan penjualan bersih dibagi persediaan rata-rata, atau harga pokok penjualan dibagi persediaan rata-rata. Sedangkan kalau mencari persediaan rata-rata sama dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Jika ingin mencari hari rata-rata barang disimpan, sama dengan 1 tahun atau 360 hari dibagi perputaran persediaan. Next. Saya contohkan, misalkan persediaan barang pada tanggal 1 bulan 1 sama dengan 40.000.
pembelian selama 1 tahun sama dengan 760.000. Jadi jumlah 40 ditambah 760 sama dengan 800.000. Sedangkan persediaan barang kedua tanggal 31 Desember persediaan akhir 80.000. Jadi harga pokok penjualan cost of goods sold sama dengan 800 dikurangin 80.000 sama dengan 720.000. Dari data tersebut dapat dihitung turnover-nya sebagai berikut. Rata-rata persediaan sama dengan 40.000 plus persediaan barang pertama plus persediaan barang terakhir dibagi 2 sama dengan 60.000. Jadi nilai inventory turnover perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Jadi 720 dibagi 60.000 sama dengan 12 kali. Sedangkan rata-rata hari penjualan atau hari rata-rata barang disimpan di gudang sama dengan 360 hari dibagi inventory turnover sama dengan dihasilkan 30 hari. Atau bisa dihitung 360 dikali rata-rata persediaan dibagi harga pokok penjualan. Sedangkan pengendalian persediaan mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Jadi di situ walaupun perusahaan dagang harus mempertimbangkan faktor-faktor tentang pengendalian persediaan. Jadi kemampuan menjual. Yang kedua biaya pemesanan. Yang ketiga biaya pengiriman, biaya penyimpanan, waktu pembelian hingga barang diterima, harga. Jadi itu semua sangat penting bagi pengendalian persediaan suatu perusahaan dagang. Selanjutnya perusahaan manufaktur dibagi menjadi dua, yaitu pertama raw material turnover, perputaran persediaan di gudang sama dengan cost of raw material use dibagi persediaan rata-rata. Cost of raw material use sama dengan persediaan bahan mentah permulaan tahun atau pertama tahun ditambah jumlah bahan mentah yang dibeli selama setahun atau setelah dikurangi dengan retur dan allowance, kemudian dikurangi persediaan bahan mentah akhir tahun. Yang kedua, good in process atau WIP, work in process turnover, sama dengan cost of good manufacture dibagi average work in process inventory, rata-rata waktu kerja, proses kerja, sama dengan cost of good manufacture sama dengan persediaan WIP
pada permulaan tahun ditambah persediaan bahan mentah ditambah direct labor tenaga kerja langsung ditambah manufacturing overhead dikurangi persediaan WIP akhir tahun. Yang ketiga, finished good turnover sama dengan cost of goods sold dibagi average finished good inventory. Cost of goods sold sama dengan persediaan finished good pada permulaan tahun ditambah cost of good manufacture dikurangi persediaan finished good pada akhir tahun. Berikut adalah contoh untuk raw material inventory. Persediaan awal tahun sama dengan 30.000. Persediaan selama 1 tahun sama dengan 100.000, total 130.000. Yang cost of raw material use ke WIP sama dengan 120.000. Persediaan akhir tahun yaitu 10.000 sama dengan 130.000, jadi balance. Jadi nilai raw material turnover sama dengan 120 ini dibagi 30.000 persediaan awal dan persediaan akhir dibagi 2 dengan 6. Untuk WIP persediaan awal 50, raw material use 120, direct labor 100.000, manufacture overhead 80 sama dengan 350. Jadi WIP turnover adalah 200 cost of good manufacture dibagi persediaan awal ditambah persediaan akhir sama dengan 2 kali. Untuk finished good persediaan awal WIP, cost of goods sold, dan persediaan akhir. Jadi rumusnya juga sama, dimasukkan hasilnya 2. Untuk perusahaan manufaktur atau industri, 1. Pengendalian persediaan bahan baku. Jadi di situ manufaktur harus terdapat pengendalian dengan PPIC, mempertimbangkan jumlah kebutuhan bahan baku yang harus tersedia dalam perusahaan untuk memproses suatu barang mentah menjadi barang jadi, yaitu yang dinamakan proses produksi. Dan pengadaan bahan baku, 1. Pembelian secara sekaligus, jadi sekaligus banyak tetapi sesuai dengan planning. Yang kedua, pembelian secara bertahap, jadi ada tahap 1, tahap 2, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pembelian dengan metode EOQ, Economical Order Quantity. Yang terakhir ada pembelian secara JIT atau yang disebut dengan just in time, yaitu metode pembelian bahan baku secara mengalir dan sesuai dengan kebutuhan. Raw material inventory ada banyak ini. 1. Volume yang dibutuhkan untuk melindungi jalannya perusahaan terhadap gangguan kehabisan persediaan. Jadi di situ dengan adanya volume yang dibutuhkan dengan planning, jangan sampai perusahaan atau produksi kehabisan bahan baku untuk proses produksi dari barang mentah menjadi barang jadi.
Yang kedua, volume produksi yang direncanakan, di mana volume produksi yang direncanakan itu sendiri sangat tergantung kepada volume sales. Jadi di situ volume produksi atau planning produksi tergantung pada planning atau schedule penjualan sales atau marketing. Jadi marketing butuh penjualan berapa ribu dan produksi harus bisa memenuhi permintaan sales atau permintaan marketing yang nantinya akan dijual ke pasaran. Yang ketiga, besarnya pembelian bahan mentah setiap kali pembelian untuk mendapatkan biaya pembelian yang minimal. Jadi di situ ada MOI biasanya dari supplier, ada yang namanya penawaran harga. Misalkan beli material 1-100 harganya 5.000 dan di atas itu harganya bisa 3.000, itu bisa mendapatkan nilai minimal. Yang keempat, estimasi tentang fluktuatif harga bahan mentah yang bersangkutan di waktu-waktu yang akan datang. Jadi di situ harga sekarang sama harga yang akan datang itu bisa berbeda tergantung situasi. Yang kelima, peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut persediaan material. Jadi di situ juga ada permennya. Yang keenam, harga pembelian bahan mentah. 7, biaya penyimpanan dan resiko penyimpanan di gudang. Yang keempat, tingkat kecepatan material menjadinya rusak atau turun kualitas. Jadi di situ harus yang namanya pemeliharaan yang ada di gudang, tugasnya yaitu persediaan, itu harus mempertimbangkan pembelian atau PPSI harus mempertimbangkan pembelian bahan baku yang sangat banyak dan akan terjadinya akan menumpuk di suatu gudang perusahaan. Biaya inventory. Biaya inventory sebagian merupakan biaya variabel dan sebagian lain merupakan biaya tetap. Jadi di situ tidak hanya biaya variabel tetapi adanya biaya tetap. Biaya inventory yang bersifat variabel adalah biaya yang berubah-ubah karena adanya perubahan jumlah inventory yang ada di dalam gudang. Jadi situ untuk biaya variabel akan berubah-ubah karena karena barang akan datang terus-menerus atau pesanan akan masuk suatu gudang dan keluar masuk. Jadi biaya akan berubah, tidak bisa tetap. Biaya tersebut akan naik kalau kita meningkatkan jumlah persediaan yang disimpan. Jadi semakin naik jumlah penyimpanan atau biaya, maksudnya di sini adalah semakin tinggi peningkatan jumlah persediaan atau inventory, maka biaya penyimpanan juga akan naik. Biaya variabel misalkan biaya bahan baku atau material, biaya tenaga kerja, biaya overhead, perlengkapan, bahan bakar, peralatan kecil, kerusakan, royalti, upah lembur, biaya komunikasi, biaya pengiriman barang, biaya sumber tenaga, biaya penolong, itu juga termasuk biaya variabel karena biaya tersebut adalah bisa berubah. Upah lembur juga bisa berubah, gaji karyawan juga bisa berubah. Yang kedua, yang selanjutnya ada EOI, jumlah kuantitas barang yang
dapat diperoleh dengan biaya minimal atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal. Jadi di situ EOHI yang dinamakan EOHI adalah EOHI, yaitu pembelian sekaligus. Anda akan misalkan pembelian 1 sampai 100 harganya 5.000, dan untuk pembelian selanjutnya akan dibebankan pada biaya 3.000 bisa jadi. Biaya asumsi EOHI sama dengan biaya pemesanan sama dengan biaya penyimpanan. Jadi di situ terdapat biaya pemesanan seperti biaya persiapan, biaya pengiriman, biaya penerimaan, biaya proses pembayaran dan lain sebagainya. Yang penyimpanan adalah biaya sewa gedung, pemeliharaan, asuransi, biaya modal, pajak dan lain sebagainya. Syarat pembelian metode EOHI adalah harga pembelian menurut konstan per unit konstan. Bahan baku selalu tersedia di pasar saat dibutuhkan. Kebutuhan bahan baku relatif stabil sepanjang tahun. Jadi penghitungan akar 2 kali R kali S dibagi P kali I. R adalah jumlah dalam unit, S adalah biaya pemesanan setiap kali pemesanan bahan baku, P adalah harga pembelian per unit yang dibayar, I ada biaya penyimpanan dan pemeliharaan. Contohnya, suatu perusahaan biaya penyimpanan dan pemeliharaan adalah 40% dari nilai rata-rata persediaan. Biaya pemesanan 15.000 setiap kali pesan dan jumlah bahan baku yang dibutuhkan setiap tahun adalah 1.200 unit dengan harga 1.000 per unit sama dengan 2 kali 1.200 dikali 15.000 dibagi 1.000 dikali 0,4 atau 4% sama dengan 90.000 diakarkan menjadi 300 unit. Jadi perusahaan harus memproduksi atau menyimpan barang dengan efektifnya optimal yaitu 300 unit. Dengan EOHI berdasarkan biaya penyimpanan. Misalkan jumlah material dibutuhkan selama setahun yaitu 1.600 unit, biaya pesanan sebesar 100, setiap kali pesanan biaya penyimpanan per unit 0,5. Jadi 2 dikali 1.600 dikali 100 dibagi 50% sama dengan 800 unit. Selanjutnya ada reorder point, titik di mana harus diadakan pesanan kembali sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan material yang dipesan itu adalah tepat waktu. Jadi di situ tidak adanya delay suatu produk atau suatu pengiriman terlambat. Dalam reorder point harus memperhatikan faktor-faktor. 1. Penggunaan material selama tenggang waktu mendapatkan barang. Jadi di situ menggunakan tenggang waktu untuk mendapatkan barang, itu tidak bisa. Yang kedua, besarnya safety stock.
Contoh, menetapkan reorder point, menetapkan jumlah penggunaan selama lead time dan ditambah dengan persentase tertentu. Misalkan ditetapkan safety stock 50% dan lead time 5 minggu dan kebutuhan material setiap minggu 40 unit. Jadi sama dengan 5 dikali 40, 5 minggu dikali 40 unit ditambah 50% kurung tutup 5 dikali 4 sama dengan 300.000. Penetapan penggunaan selama lead time, jadi di situ tadi jumlah penggunaan, ini penetapkan penggunaan selama lead time dan ditambah dengan penggunaan lama periode tertentu sebagai safety stock. Misalkan selama 4 minggu, 5 dikali 4 kali 4 kali 4 dikali 40 sama dengan 360 unit. Berikut adalah ada soal, silahkan nanti dikerjakan dan dikumpulkan, disunan, silahkan upload sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Silahkan nanti dikerjakan di kertas yang telah disediakan, setelah itu di scan, di upload dengan format satu file atau PDF. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.